Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Lokman Hakim MA, ibu-ibu, bapak-bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada pagi yang indah, pagi yang sejuk ini, tidak hentinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada pagi yang berbahagia ini insyaallah kita bersama-sama akan mencari ilmu Allah. Mudah-mudahan perjalanan kita dari rumah sampai tempat ini dan kembali sampai rumah dicatat oleh Allah sebagai amal soleh solihah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat semoga tercurah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada siapa saja yang sampai akhir hayat nanti senantiasa mengikuti petunjuknya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Kita hampir 2 tahun setengah tidak ada mengadakan kegiatan, dan banyak di antara sahabat kita, keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara kita yang muslim, insyaallah mereka yang dipanggil oleh Allah insyaallah meninggal dunia dalam keadaan syahid. Insyaallah di sana sudah mulai menikmati, merasakan, mencium bau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sekalian, jadi pada waktu puncak ya 1 tahun yang lalu bulan Juli, yang hampir setiap hari teman kita dipanggil oleh Allah. Sore saya masih ditelepon, yang masuk ke rumah sakit masih bisa bicara meskipun dengan terengah-engah, tapi dalam tempo yang begitu cepat ternyata satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Juli tahun lalu ya. Jadi waktu itu catatan kami antara 21 sampai 22 saudara kita yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali ya, selama 1 tahun ini keluarga kita, sahabat kita juga yang sudah menghadap kepadanya. Mari bagi kita yang masih hidup, kita mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Kita membuat rumah yang sebaik-baiknya, rumah kita yang abadi di alam akhirat nanti. Sehingga jangan sampai kalau usia kita sekarang rata-rata sudah di atas
5-6 tahun, bahkan banyak di antara keluarga kita yang sudah mulai kepala 7. Saya ini tinggal berapa bulan lagi sudah kepala 7, ya, jadi tidak terasa bahwa kita sudah melampaui usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya marilah sisa umur kita ini kita gunakan untuk mencari bekal di akhirat nanti, supaya nanti apabila kita nanti dipanggil oleh Allah SWT, kita masih tetap dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam, sehingga Allah mudahkan kepada kita untuk melafazkan la ilaha illallah, sehingga insya Allah apabila kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk melafazkan la ilaha illallah, insya Allah kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sekalian, jadi karena nanti kita jam 9, jadi Ustadz kita Bapak Lokman Hakim nanti bisa memberikan tausiah pada kita, bisa 1 jam. Nanti mungkin apabila ada pertanyaan, insya Allah nanti masih ada waktu ya. Nah, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini sebagai yang pertama kali Tombo Kangen, ternyata yang datang cukup banyak ya. Mudah-mudahan hingga nanti yang di atas pun juga banyak, sehingga kita silaturahim kita mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian IKPLN Yogyakarta, leres nggih? Terkhusus untuk ketua kita yang sama-sama kita hormati, Bapak Haji Muhadi Pramono, mekaten ugi Sekjen IKPLN Bapak Haji Parianto, beserta Bapak Ibu semuanya, rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua ini selalu dimuliakan, dirahmati, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ngajinya di PLN, saya akan membuka dengan pantun seperti ini. Lampu listrik, lampu pijar, Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bayar tagihan listrik hendaknya teratur. Kalau semuanya sehat, jangan lupa bersyukur. Neng kasur klemah-klemah, hubungannya kalian PLN apa Pak? Lah nek wis pensiun rak ya mung gari
Klemah-klemah. Nggih, Pak. Masuk nggih Bapak Ibu. Neng kasur klemah-klemah. Monggo kita bersyukur kanthi ngucap alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari yang sejuk ini, karena sempat turun hujan, kita dapat dipertemukan dalam majelis yang insya Allah penuh barokah. Ini adalah pertemuan perdana setelah libur hampir 3 tahun karena COVID. Alhamdulillah yang rawuh banyak karena sudah rindu, sudah kangen dengan kawan, dengan kolega. Kinten-kinten kok ngaten. Suwe ora jamu, jamu godhong rambutan. Rambutan godhong rambutan kak nggih jamu to Pak Lukman. Pun boten sah diprotes. Suwe ra ketemu, ketemu pisan neng pengajian. Suwe ora jamu, jamu godhong sirsat. Nek dong sirsat kena nggo jamu tenan lho ya. Suwe ora ketemu, ketemu pisan podo sehat nggih. Sepindah malih alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi Bapak Haji Muhadi Pramono mengajak kita semua untuk menyiapkan rumah kita, tempat tinggal kita di alam sana. Kita sudah harus, dan Bapak Ibu tentu sudah menyiapkan properti di alam sana nanti. Sudah saatnya fokus kita terhadap properti di dunia ini mulai dialihkan kepada properti kita di akhirat nanti. Tentu yang diharapkan Bapak Ibu adalah rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Apa itu? Rumah apalagi kalau bukan surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan dapat terwujud untuk kita semua. Allahumma amin. Oleh karena itu, tema pengajian kita pada pagi hari ini adalah Al-Quran Surat Fatir ayat 34 dan 35 serta ayat-ayat yang terkait nanti. Di dalam ayat ini Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah
yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Dan mereka berkata, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Ini adalah gambaran ketika Bapak Ibu di surga nanti. Insya Allah semua masuk surga, nggih. Amin. Sing mangkat sakniki napa sesuk? Napa sok mben? Manut. Ning kula keri-keri mawon mboten napa-napa Pak Lukman. Nggih. Teng pundi-pundi nek kula tangleti mlebu swarga niku do semoyo niku Bapak Ibu nggih. Kula keri mawon, lah mlebu swarga kok semoyo niku pripun? Lah purun mboten, nggih purun to Pak Lukman. Sinten to sing mboten purun mlebet swarga? Ning masalahe syaratnya dadak mati sik niku lho. Niku kula sing semoyo, pun kula keri mboten napa-napa. Ketika di surga nanti Bapak Ibu akan mengatakan wa qalul hamdulillah. Mereka para ahli surga itu akan mengucapkan alhamdulillah. Menika ungkapan panjenengan ketika di surga nanti. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Mila kita setiap kali menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Itu adalah akhlak atau perilakunya ahli surga. Setiap kali menerima kenikmatan yang diucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah menika mboten sekedar ucapan, tetapi kalau dirasake, diresapi secara mendalam, ucapan alhamdulillah itu adalah pengakuan bahwa yang kita dapatkan itu bukan semata-mata dari kita, tetapi adalah mutlak pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian, itu semua asalnya adalah dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pada ayat yang lain, dan jikalau kalian berkeinginan hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat yang kita terima semuanya dari Allah. Kita kok masih hidup, ini karena nikmat dari Allah. Kita kok masih sehat, ini mutlak pemberian Allah. Awake dhewe rak mboten saged nentokke umur dan kesehatan kita. Selamat dan tidaknya kita kan kita tidak bisa menentukan. Nggih. Pun mboten enten rumuse bab umur, bab kesehatan. Menika paringanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang rawuh ini alhamdulillah luar biasa. Pak Ketua ngendika umure awake dhewe alhamdulillah wis ngluwihi yuswane Kanjeng Nabi nggih. Nah menika nggih suatu kenikmatan. Karena apa?
karena le golek sangu digone akhirat iso luwih akeh meneh. Nggih. Sudah ada yang kepala 6, kepala 7, kepala 8 wonten nggih. Alhamdulillah. Kepala 9 wonten. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Kepala 9 ada. Nggih. Pun kepala 10 belum. Insya Allah mudah-mudahan sehat semua, panjang umur semua. Panjang umurnya, barokah umurnya, banyak ibadahnya. Jadi le kelompok-kelompok sangu menika sing ngiseni rekening akhirat isih ana kesempatan. Semua nikmat yang kita terima itu adalah dari Allah. Umur dan kesehatan kita dari Allah, nggak ada rumusnya. Awake dhewe isone mung berusaha. Usahane macem-macem. Wonten ingkang olahraga. Olahragane ya macem-macem. Ana sing tenis, ana sing badminton. Sekalipun tidak dianjurkan untuk yang sampun yuswa kathah nggih. Ada yang guwes atau sepedaan, ada yang jalan-jalan, ana sing senam nggih. Menika jenenge ikhtiar, usaha. Tapi apakah pasti kemudian sehat dan panjang umur? Kok jebul mboten? Ada beberapa yang meninggal malah pas olahraga. Kanca kula lagi tenis mati. Tangga kula nembe badminton mati. Ketua takmir masjid panggenan kula wonten Minomartani sing sok ndhawuhi kula ngelingke khutbah, ngelingke pengajian, kaget krungu kabar sedo pas badminton niki wau Pak nggih. Menika nggih. Lagi ngerokok mati wonten kok Pak nggih. Ning ora masalah, disumet meneh. Wong sing mati rokoke. Nggih. Kesehatan kita awake dhewe isine ya mung ikhtiar berusaha. Wah le hati-hati nggih. Bingung le milih. Akhirnya pada suatu resepsi panjenengan karena bingung, wah iki kolesterol, iki marake asam urat, iki marake darah tinggi. Sidane mengentuk sop karo wedang putih. Menika. Ikhtiar le jaga pun ngaten menika, tetapi toh tetap keputusan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat yang kita terima adalah dari Allah, maka akhlak ahli surga menika setiap kali menerima nikmat menika kados dalam surat Fatir ayat 34 itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Para ahli surga mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur kepada Allah, kok aku sidane tekan kene tenan. Mungkin jenengan teng mriku ya kira-kira iki gumun awake dhewe nggih. Nggih umpamane do ning swarga wonten nggih. Insyaallah nggih. Kok aku ning kene tenan iki piye iki ngoten. Ngaten nggih kan so awake dhewe itu karena ekspresi gumune kok aku iso tekan kene ngoten. Bagi yang baru pertama kali ke tanah suci kan ekspresinya juga begitu nggih. Kok aku tekan kene tenan to iki ngoten to nggih. Saking senenge ngoten tak. Wah, kaya ora percaya kae. Kok aku tekan kene tenan to iki ngoten nggih. Kula riyen nggih ngoten niku. Kok aku tekan kene tenan. Begitu juga para ahli surga itu begitu takjubnya kepada nikmat dan kuasa Allah mengucapkan alhamdulillah. Nah kira-kira ya terus ngumuni awake dhewe. Kok aku tekan kene tenan to iki?
Dan kita nanti di surga itu bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Dados Bapak Ibu nanti masuk surga bisa sekeluarga. Kemungkinan ini diinformasikan oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayatnya 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu mereka masuk ke surga Aden, masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh. Waman sholaha, bersama orang yang soleh, min abaihim, dari nenek moyang mereka, dari simbah-simbah mereka. Ya, syaratnya orang yang soleh, orang yang soleh, orang yang Islam, Jadi nanti panjenengan di surga itu bisa ketemu lagi dengan simbah-simbah panjenengan. Mbok menawa sok le ngerti ning kono, nggih. Iki Mbah Buyut mule, ngoten. Sok mboten kepanggih Mbah Buyut to nggih sokan. Mboten ngertos Mbah Buyute kula nggih, mboten ngertos Mbah Buyut kula. Ning ngertos asmane, tahu silsilahnya. Nah, mbok menawa sok malah ngertine ning swarga. Iki Mbah Buyut mule, iki Mbah Canggah mule, iki Mbah Wareng mule, ngoten to nggih. Sok le genah-genahan ning swarga. Nom kabeh. Ki mbiyen pernah ngene. Nanti kita bisa ketemu dengan keluarga kita. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka ketemu karo bojone. Wa dzurriyyatihim, dan dengan anak-anak mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, memberikan pelayanan yang terbaik kepada para ahli surga. Apa? Berupa sambutan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya, niki wau sing dipingini Pak Haji Muhadi Pramono, omaya awake dhewe, mudah-mudahan besok merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan. Bapak Ibu nanti bisa ketemu lagi di surga, karena yang rawuh ini adalah orang-orang yang solih-solihah semua. Sok diabsen nggih Pak Paryanto nggih. Iki sapa ki sing mlebu iki ngoten nggih. Nek rengono goleki nggih. Goleki. Kelumpuke anggotane. Oh, lengkap. IKPLN masuk surga semua. Amin nggih. Kemudian para malaikat menyambut panjenengan Bapak Ibu. Salamun alaikum. Wah, para merinding jajal. Mendapat sambutan dari malaikat, salamun alaikum. Ya, ngaten menika, salam sejahtera atas kalian semua. Bima sobartum, kalian masuk surga ini karena kesabaran kalian. Fanikma uqbaddar, maka kalian mendapatkan tempat kesudahan yang sangat nikmat ini. Dados Bapak Ibu itu salah satu sebab masuk surga
adalah bima sobartum, karena kesabaran Bapak Ibu semua. Nggih, swarga menika panggenanipun piyantun-piyantun ingkang sabar. Sabar menika kula sampun nate matur, sabar itu seharusnya marah tetapi tidak marah. Niki nggih sampun sepantasnya atau Bapak Ibu? Surga itu kan punyanya orang yang mempunyai kelebihan luar biasa. Kudune nesu ning ora nesu. Nggih, menika luar biasa. Nek kudune nesu tur nesu tenan, alah ming wong biasa kuwi. Nggih. Kudune nesu terus nesu tenan. Niku ming wong biasa. Ning sing luar biasa ora sak baene niku seharusnya marah tetapi kok tidak marah. Wah, menika ahli swarga tenan menika. Kesabaran itu ada beberapa macam. Setunggal wonten as-sabru indal musibah, sabar ketika menghadapi musibah. Ya, menika sabar. Musibah menika bermacam-macam. Wiwit saka kesandung nganti tekan kepaten, keseripahan. Maka orang yang bersabar ketika menghadapi musibah berarti dia dapat menerapkan as-sabru indal musibah, sabar ketika menghadapi musibah. Yang kedua, as-sabru fil ibadah, sabar di dalam mengerjakan ibadah. Ngibadah menika ora nggih kedah sabar to Bapak Ibu. Panjenengan kalian Gusti Allah didhawuhi salat, kok salat tenan? Oh, panjenengan orang yang sabar. Tekun, telaten di dalam melaksanakan perintah Allah. Gek kon salat sedina gek ping 5 men ngoten nggih. Biyen ki piye to ya, kok ora digawe seminggu pisan wae. Padha kancane. Lah nek menggerundel ngoten niku jenenge ra sabar. Tapi kalau sabar itu dikerjakan malah kemudian menikmati. Oh, nikmatnya luar biasa. Sholat itu nikmatnya luar biasa. Terus malah jadi kurang. Aku kurang lah nek ping 5. Saya ingin mencari kenikmatan lagi. Sholat sunat qobliyah ba'diyah dilakoni. Sholat sunat duha dikerjakan. Sholat tahajud dilakukan. Kenapa? Karena saking merasakan nikmatnya sholat menika luar biasa. Bapak Ibu disuruh sholat, sholat. Sama Allah disuruh puasa Ramadan, puasa. Sama Nabi dianjurkan puasa sunnah, puasa. Oleh Allah diperintahkan mengerjakan ibadah haji, dikerjakan. Karena as-sabru fil ibadah, sabar di dalam mengerjakan ibadah. Diundang pengajian mangkat. Loh, kok mangkat? Ra mangkat rak ya ora apa-apa to. Gajiane rak ya ora di stop to nggih. Karena apa? Karena panjenengan as-sabru fil ibadah, sabar di dalam beribadah. Lah wong ngenyangi pengajian kuwi gampangke mlebu swarga ji. Nek wong Jogja rak nek ngomong penake nganggo ji nggih. Nggih. Lah mangkat pengajian kuwi gampangke mlebu swarga. Nah, rasa nganggo ji. Kata Nabi, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju ke majelis taklim, mendatangi pengajian, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah memudahkan jalan orang itu tadi menuju ke surga. Dados menika bukan amaliyah sia-sia.
Nggih. Panjenengan saking dalem enjing-enjing untuk pengajian niku mboten kok mung nggih, mung pengajian nggih. Tapi ini amaliyah surga. Bapak Ibu masuk surga disambut oleh para malaikat. Kemudian panjenengan mengucapkan alhamdulillah. Mengapa kok mengucapkan rasa syukur? Alladzi adhaba annal hazan. Karena Allah telah menghilangkan kesedihan dari kami. Begitu masuk surga, semua kesedihan hilang. Semua duka nestapa di dunia sirna. Semua kecapean dan kelelahan musnah semua. Tergantikan oleh indahnya surga. Jangankan di surga, di dunia saja panjenengan sudah mencapai sesuatu yang panjenengan inginkan, wis ilang kabeh kok kesele nggih. Ilang kesele. Umpamane jamaah haji atau umroh menika sekon dalem rak kesel nggih, menyiapkan ini itu, penerbangan 10 jam, bahasan tengan kono plengeh nggih. Lega karena sudah kesampaian ke tanah suci, sehingga sudah lupa itu semua ribet dan capek-capeknya. Ya, Bapak Ibu nanti juga akan mengucapkan syukur itu yang sudah menghilangkan kesedihan dari kami. Panjenengan nggih sok sedih Bapak Ibu. Sedih, susah, bosone cah enom bete nggih. Sok bete, sok galau, galau. Apa yang membuat panjenengan sedih? Nggih, nek pensiunan PLN iki rak ya ora duwe utang to nggih. Sehingga kesedihan dari itu enggak lah. Yang membuat kita sedih bermacam-macam. Mungkin karena penyakit, ya, kok sakit, awake dhewe sedih, awake dhewe galau. Cek tekan pora iki, le momong anak putu, tutuk apa ora, ngaten. Kegalauan kita mbok menawi nggih sami nggih Bapak Ibu. Ketika anak-anak saya masih kecil tuh saya tak pikir ya wah ki nek aku mati gasik piye ya. Jenengan nggih sok menggalih ngoten niku Bapak Ibu. Ah nggih, sih cilik-cilik ngene iki nggih. Ah ngaten. Jadi selama hidup di dunia ini kita banyak dihinggapi kesedihan. Pun bermacam-macam yang membuat kita bersedih. Tetapi setelah di surga nanti semua kesedihan itu akan sirna. Lajeng panjenengan menyadari inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami sungguh maha pengampun dan maha mensyukuri. Panjenengan nanti akan menyadari seperti itu, akan mengucapkan seperti itu. Sesungguhnya Tuhan kami itu sungguh maha pengampun. Lah kok aku iso ning swarga tenan ya? Kamangka mbiyen kelakuanku kaya ngono. Nah, kira-kira ngaten menika para ahli surga itu. Wah kok aku ning kene tenan ya? Padahal mbiyen aku ki salate ya mung sing 5 wektu ki ngoten. Tahajudku ki rong karuan sesasi pisan ki. Kok tekan kene tenan ya? Padahal saya banyak melakukan dosa dan kesalahan. Itu karena apa? Karena Allah itu Al-Ghafuru, Maha mengampuni. Ya, semua dosa dan kesalahan kita itu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya sholat kalau wau Bapak Ibu. Sholat itu bisa
menghapus dosa dan kesalahan kita. Jadi orang masuk surga itu dari surat Fatir ayat 34 itu karena diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syakurun, dan Allah itu maha mensyukuri. Loh, kok Allah maha mensyukuri? Salah satu sifat Allah, salah satu asmaul husna Allah itu adalah asyakuru, maha mensyukuri. Apa itu? Allah itu akan mensyukuri, menerima rasa syukur dari para hambanya, akan membalas ibadah dari hamba-hambanya. Maka pada ayat yang lain menika Allah ngendika la in syakartum la azidannakum, jikalau kalian bersyukur pasti Allah akan menambah terus nikmat yang diberikan kepada kalian. Jadi Allah itu apa ya, mudahnya membalas, okay. Diterima kasihi terus gentian berterima kasih gitu loh Bapak Ibu. Menika maksud dari sifat Allah yang asyakur, membalas syukur dari hambanya ini. Kok hambanya kok rajin ibadah, Allah seneng, terus dibalas, diberi nikmat yang lebih banyak. Kok hambanya bersyukur, Allah seneng, terus diberi balasan berupa kenikmatan tadi. Ya, balasan tertinggi nanti di akhirat, yaitu Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam surga. Karena Allah asyakur, ini hambaku ini luar biasa ketika hidupnya di dunia dia beriman dan bertakwa kepadaku, melaksanakan perintah-perintahku, menjauhi larangan-laranganku, maka balasannya sekarang dia akan aku tempatkan di surgaku yang penuh dengan kenikmatan. Para ahli surga tadi bersyukur, alladzi ahallana darul muqamati min fadlih, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga. Jadi seseorang itu masuk surga karena apa? Tadi satu, karena kesabaran. Dua, karena diampuni dosanya. Tiga, karena mendapatkan balasan dari Allah. Yang keempat, karena mendapatkan ridho Allah. Mendapat ridho Allah. Min fadli, karena ridhonya, karena ridho Allah. Pun swarga menika kagunganipun Allah, tergantung kepada ridho Allah. Maka yang selalu kita mohonkan, mudah-mudahan Allah ridho. Nah, niku ridho. Nek ridho nggih ngibadahi awake dhewe ketampa. Ketika kita melakukan ibadah, mudah-mudahan Gusti Allah ridho. Kita pengajian kali ini, doa kita mudah-mudahan Allah Ta'ala ridho terhadap amal kita ini. Wong tiyang menika penentuan akhirnya itu adalah pada akhir hayatnya Bapak Ibu. Belum tentu yang berangkat dari ibadah yang luar biasa terus rampungannya baik juga belum tentu. Ono kok sing bar haji ki murtad? Ada enggak? Mulai umroh murtad ada enggak?
Ada Bapak Ibu. Maka orang itu ditentukan pada akhir hayatnya. Maka kita selalu berdoa, semoga akhir hidupku husnul khotimah. Kalau ada yang meninggal di antara kita, doa kita semoga akhir hayatnya husnul khotimah, berakhir dengan baik. Ada kok orang itu yang nggak pernah ibadah tapi masuk surga. Sinten niku Pak Lukman, kok penak banget, gurih tenan. Mbok kula purun. Itu tukang sihirnya Raja Fir'aun Bapak Ibu. Loh kok bisa? Iya, tukang sihirnya Raja Fir'aun itu kafir. Dia menuhankan Fir'aun. Dia mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Fir'aun. Suatu ketika mereka diperintahkan untuk menghadapi Nabi Musa. Keluarkan kemampuan sihir terbaikmu. Maka kemudian mereka menunjukkan kemampuannya. Tali-tali yang mereka pegang dilemparkan, kemudian menjadi ular yang sangat banyak. Nabi Musa diberikan perintah oleh Allah, lemparkan tongkatmu. Tongkat dilemparkan menjadi ular yang besar, memakan semua ular-ularnya tukang sihir tadi. Tukang sihir itu kemudian menjadi sadar. Mereka justru mendapatkan hidayah dengan kekalahannya itu. Singkat kata, mereka kemudian beriman kepada Allah. Maka murkalah si Fir'aun. Kados berita akhir-akhir niki ana sing murka nika lho nggih. Nggih. Nah, terus diperintahkan dibunuh, pateni. Maka dibunuhlah tukang sihir itu. Jadi dia itu, para tukang sihir itu, mereka itu sudah masuk Islam, sudah menyatakan taat kepada Allah. Durung nganti sempat ngibadah kados panjenengan terus mati, mlebu swarga Bapak Ibu. Begitulah. Maka masuk surga itu salah satu penyebabnya adalah min fadli, karena kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surga nanti la yamassuna fiha nasobun, di dalamnya kami tidak merasa lelah. Wala yamassuna fiha lughub, demikian pula kami tidak merasa lesu. Jadi di surga nanti panjenengan akan menjadi orang-orang yang usianya sebaya, pun sehat kabeh, tidak ada yang letih, lesu, lemah, sehingga obat kuat tidak diperlukan di surga nanti. Nek neng kene rak isih sok jejamon, nggih macem-macem. Ana sing ndok bebek dicampur madu, kayak mrica. Ada yang minum obat-obatan. Di surga nanti tidak Bapak Ibu. Panjenengan tidak akan merasakan letih dan lesu. Panjenengan akan mendapatkan kegembiraan. Maka untuk mewujudkan keinginan ini, ya panjenengan rak kepingin, kula nggih kepingin. Pak Ketua kalau wau sudah memberikan pencerahan kepada kita, yuk awake dhewe wiwit toto-toto nyiapke omah sing kepenak di alam nanti, ya ini surga ini. Maka salah satu ikhtiar kita, hendaklah kita mempertebal kesabaran kita. As-sabru indal musibah, kalau mendapatkan musibah
Jangan sampai kemudian lupa diri, tetapi ucapkanlah innalillah. Komplite innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini semua dari Allah dan ini semua pasti akan kembali kepada Allah. Pun musibah napa kemawon, nggih. Kelangan motor utawa mobil umpamane ora apa-apa. Kagungane Gusti Allah. Disuwun bali pun ikhlas jul. Nganti kelangan jiwa we ora apa-apa. Kagungane Gusti Allah. Nek disuwun bali ya sak mempere wong dijaluk sing duwe. Mosok ya tak gondeli. Menika sikapnya ahli surga. As-sabru fil ibadah. Tetap sabar dan istiqomah di dalam beribadah. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, itu semua adalah bernilai ibadah sepanjang diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindak mriki entuk ganjarane ngibadah. Napa entuk ganjarane silaturahmi? Entuk ganjarane ngaji. Kok senyum dengan temennya, entuk ganjaran meneh. Nggih. Berbincang akrab dengan temennya, menanyakan kabarnya, oh ganjaran meneh. Mila kula matur majelis ini adalah majelis yang penuh barokah. Barokah menika menapa? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan, nilai kebaikan. Di majelis ini rak sarwa sae to nggih. Kita tidak melihat keburukan sama sekali. Bab menapa? Nggih, anggenipun nyandang, ngagem rasukan nggih, sae-sae, wah malah luar biasa. Sakniki ana seragame nggih. Sajake anyar niki. Kok kula nembe ngertos sakniki nggih. Oh, seragam Covid niki. Mulane aku lagi ngerti nggih. Nah nika nggih berpakaiannya rapi, sopan nggih. Ora ana sing mung nganggo singlet ngoten. Ora ana sing ngene nganggo kalung rantai. Oh nggih pun nika carane nyanding sampun sopan. Pembicaraan yang ada di majelis ini juga baik-baik. Pak Ketua le ngendika nggih sarwa sae sedaya. Kita tidak mendengar sama sekali panjenengan marah-marah, panjenengan berbunyi-bunyi alias muni-muni nggih. Kula mboten krungu jenengan ngonek-ngonekke kancane. Nggih. Saya tidak mendengar ada pisuan-pisuan di sini nggih. Ora ana sing absen gembira loka. Lah menika rak majelis yang barokah, majelis yang tenan sae tenan ngaten menika. Nggih. Nah, majelis seperti ini yang hendaknya kita kembangkan di semua kehidupan kita. Oh, nek neng omah ya apike kaya nek pas neng majelis pengajian Masjid An-Nur kae kok ya. Serba nyes gitu nggih, serba nyes di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat nggih. Ngaten menika idealnya. As-sabru fil ibadah. Tetap sabar dan istiqomah dalam beribadah Bapak Ibu. Pun pencapaian apa yang belum segera kerjakan. Aku pengen sholat tahajud, nek durung tahu blas, nggih rasa kemendel bendino ngoten rasa. Seminggu pisan misalnya setiap hari Jumat lakoni. Nggih. Aku pengen nambah amal pengen sholat duha lakoni. Saya ingin memperdalam sholat lakoni. Pak Lukman sekarang baru mulangke kitab bab sholat. Saya dapat kitab bab sholat yang kalau menguasai satu bab niku ya kitab fikih ning bahasanya itu mudah dipahami. Satu bab itu selesai, insya Allah sholatnya bagus. Menika as-sabru anil maksiyah, yang ketiga sabar menahan diri dari melakukan perbuatan maksiat. Ditahan, diampet tenan.
Maksiat itu segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampet tenan. Nggih. Wah, lah kula pun saged, Pak. Nggih, jangan merasa bisa menahan diri dari maksiat dulu. Karena ada maksiat yang menurut kita sepele, gampang dilakoni, kabeh wong seneng, tapi sebenarnya dosa besar. Menapa menika al-ghosipun alias gosip alias menghibah nggih. Napa niku awake dhewe ngandhake wong yang kita belum tentu tahu sak nyatane. Nah, ada orang yang mengatakan kepada Nabi, "Lah, yang saya bicarakan itu memang orangnya memang begitu betul ya Nabi. Ya kuwi sing jenenge ghibah kuwi." Nah, kalau yang saya bicarakan itu ternyata orangnya enggak begitu, saya bilang begini ternyata dia tidak begitu, nah itu namanya fitnah. Ya ghibah ki ya ngono kuwi, membicarakan aib seseorang itu. Ya orang itu memang begitu. Ya, memang jelek begitu kok kita bicarakan, ya kuwi sing jenenge ghibah. Kalau kita membicarakan tidak sesuai dengan kenyataan, kita tuduh dia melakukan suatu kejelekan atau keburukan, itu fitnah. Menika nggih. Monggo menika hal yang sangat mengasyikkan. Waktu 1 jam 2 jam sok krasa untuk membahas kejelekan seseorang. Mila Pak Lukman mengatakan ghibah itu boleh, gosip itu boleh, tapi gosip yang syariah. Sakniki rak modele napa-napa syariah to nggih. Ada bank syariah, ada pegadaian syariah. Gosip juga ada gosip syariah. Gosip syariah niku pripun Pak Lukman? Kalau kita membicarakan seseorang, bicarakanlah kebaikannya. Kalau kita membicarakan diri kita sendiri, bicarakanlah keburukan dan kekurangan kita. Ning ngopo ya payu gosip syariah niku, Pak. Keteke kok isih laris sing gosip non syariah. Tapi insya Allah keluarga besar IKPLN ini akan selalu istiqomah menahan diri dari perbuatan maksiat, akan istiqomah di dalam tekun beribadah dan selalu memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya, semuanya besok masuk surga. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hdina li sholihil a'mali wal akhlaq. Allahumma ya Allah, berikanlah rahmat, nikmat, berkah kepada kami semua yang hadir pada majelis ini ya Allah, dan pada keluarga IKPLN semuanya ya Allah, dengan nikmat, rahmat, berkah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami semua ini umur yang panjang, yang barokah, yang manfaat, kesehatan yang sempurna, lahir batin dan barokah, rizki yang banyak, berkah halalan thayyibah. Allahumma ya Allah, turunkanlah ridhomu kepada kami ya Allah.
ridhomu yang dapat mengantarkan kami ke dalam surgamu. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikanlah kepada kami kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa fa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma ya Allah, sekiranya di antara yang hadir ini atau keluarganya atau keluarga IKPLN ada yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ila jami'i ahlil kubur. Allahumma ya Allah, terimalah amal saudara-saudara kami yang telah mendahului kami ya Allah. Berikanlah ampunan kepada saudara-saudara kami, keluarga IKPLN yang telah berpulang ke hadirat-Mu ya Allah. Terimalah amal kebaikannya, ampunilah dosa dan kesalahannya, jadikanlah akhir hayatnya akhir hayat yang husnul khotimah. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana walahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada kesalahan, kekurangan, dan ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.